Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Zulfami Khoiri dengan NIM 476. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Turnover Intention melalui komitmen afektif sebagai variabel pemediasi. Untuk bab 1 pendahuluan di latar belakang, organisasi merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Adapun tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai berkat sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi karena merupakan sumber daya yang dapat mengelola, mempertahankan, dan mengembangkan organisasi menurut Rizka pada tahun 2013 dalam jurnal Wiratama dan Suwana di tahun 2015. Sumber daya manusia dalam organisasi terdiri atas beberapa kelompok. Ada sumber daya manusia yang selalu mengerahkan kemampuannya sampai batas maksimal, dan ada sumber daya manusia yang tidak mengerahkan kemampuannya secara maksimal. Maka daripada itu, sebuah organisasi harus dapat mengelola serta mengembangkan sumber daya manusianya agar tujuan dari organisasi tersebut tercapai. Terkadang, karyawan tidak mengerahkan kemampuannya secara maksimal dikarenakan dari banyaknya faktor, salah satunya yaitu keinginan berpindah atau keluar dari organisasi, atau yang bisa disebut sebagai turnover intention. Menurut Andini pada tahun 2006, dalam jurnal Zakaria dan Astuti pada tahun 2017, turnover intention adalah keinginan untuk berpindah pekerjaan atau keluar dari suatu organisasi dalam bentuk berhenti bekerja atau pindah ke organisasi lain karena tidak merasa nyaman dan berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Menurut Mobley et al. Pada tahun 1978 dalam jurnal NG et al. Pada tahun 2018, nilai turnover adalah probabilitas bahwa seorang karyawan akan meninggalkan organisasi. Adapun Yuchel pada tahun 2015 menyatakan dalam jurnal yang disusun oleh Wiratama dan Suwana pada tahun 2015, turnover intention didefinisikan sebagai faktor mediasi antara niat untuk berhenti dan benar-benar berhenti bekerja dari perusahaan. Selanjutnya, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Artiningrum dan Satya pada tahun 2016, dalam jurnal Zakaria dan Astuti di tahun 2017 menyebutkan bahwa faktor yang berpengaruh pada turnover intention yaitu kepuasan gaji. Adapun karyawan yang menerima gaji tentunya sudah melakukan kewajibannya dengan bekerja sebaik mungkin dalam sebulan dan dapat dikatakan menerima hak atas jasa-jasa yang dilakukannya. Keinginan keluar tentu dipengaruhi oleh bagaimana seorang karyawan merasakan keadilan di dalam organisasinya. Keadilan organisasi memiliki 3 dimensi dan yang saya akan bahas di dalam penelitian ini adalah keadilan distributif. Adapun definisi keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Menurut Niehoff dan Murman pada tahun 1993 pada dalam jurnal Piali et al. 2014 berpendapat bahwa keadilan distributif adalah sejauh mana imbalan yang diberikan secara adil. Jadi, dapat dikatakan keadilan distributif itu lebih kepada bagaimana organisasi memberikan imbalan sesuai dengan usaha atau jasa yang sudah dilakukan oleh karyawan tersebut. Seperti yang dikatakan menurut Colquitt pada tahun 2011 dalam jurnal Piali di 2014, di mana keadilan distributif adalah keadilan yang dirasakan dari keputusan manajerial relatif terhadap distribusi hasil seperti gaji yang sudah dijelaskan di atas. Dari yang disebutkan di atas bahwasanya keadilan distributif bisa mempengaruhi keinginan keluar atau berpindah yang disebut dengan turnover intention. Namun tentunya setiap karyawan atau pegawai memiliki komitmen dalam bekerja. Di dalam penelitian ini saya memilih komitmen sebagai variabel pemediasi. Maka apakah dengan disertai komitmen afektif yang terjalin di antara karyawan atau pegawai dengan organisasi tetap memunculkan keinginan keluar atau berpindah karyawan? Dan adapun komitmen afektif dalam organisasi atau perusahaan menurut Allen dan Meyer pada tahun 1997 dalam jurnal yang diteliti oleh Mark pada tahun 2016
Dikatakan bahwa komitmen afektif organisasi didefinisikan sebagai ikatan emosional dengan suatu organisasi, dan komitmen afektif menurut Muller et al. Pada tahun 1992 dalam jurnal Muhammad dan Leila pada tahun 2015, yaitu komitmen afektif terkait atau memiliki keterikatan dengan rasa memiliki, keterikatan, dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mengetahui pengaruh-pengaruh dari setiap variabel, maka daripada itu penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Turnover Intention melalui komitmen afektif sebagai variabel pemediasi. Untuk rumusan masalah, jadi berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, yaitu apakah keadilan distributif berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap tingkat turnover intention. Poin B, apakah komitmen afektif berpengaruh secara langsung negatif dan signifikan terhadap turnover intention. Poin C, apakah keadilan distributif berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap komitmen afektif. Dan poin terakhir adalah apakah keadilan distributif berpengaruh secara tidak langsung terhadap turnover intention melalui komitmen afektif sebagai variabel pemediasi. Untuk tujuan penelitian, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah tujuan pertama, menganalisis pengaruh keadilan distributif terhadap turnover intention tentunya. Tujuan kedua, menganalisis pengaruh komitmen afektif terhadap turnover intention. Tujuan ketiga, menganalisis pengaruh keadilan distributif terhadap komitmen afektif. Dan tujuan yang terakhir adalah menganalisis pengaruh keadilan distributif terhadap turnover intention melalui komitmen afektif sebagai variabel pemediasi. Di seminar proposal yaitu manfaat penelitian. Jadi, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, diharapkan penelitian ini menjadi momentum bagi para penulis untuk dapat mengembangkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan ke dalam penelitian ini, khususnya di teori di bidang SDM. Yang selanjutnya adalah dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk para pimpinan perusahaan guna mempertahankan karyawannya dari berbagai aspek yang ada di lingkungan tersebut. Jadi untuk poin yang pertama itu bisa dikatakan bahwa ini adalah momentum saya untuk mengembangkan teori-teori yang saya dapat di bangku kuliah selama materi yang didapat saat perkuliahan seminar proposal kemarin untuk dituangkan ke dalam penelitian ini. Mungkin kurang lebih seperti itu presentasi dari saya di bab 1 seminar proposal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.